di mana di dalam Islam disampaikan bahwa ada dua nikmat yang biasa menjadikan orang tertipu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat dan hidayahnya. Kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka untuk melaksanakan salat Jumat sebagai suatu kewajiban kita seorang muslim. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk jalan yang lurus, juga kepada para keluarganya, pada para sahabatnya dan kepada para pengikutnya hingga di akhir zaman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan mengangkat tema khutbah singkat, yaitu mensyukuri nikmat kesehatan. Betapa banyak nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mulai nikmat iman, nikmat kesehatan, makan dan minum, bernapas, melihat dan penglihatan dan pendengaran, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Kalau mau dihitung-hitung nikmat Allah, niscaya tidak dapat menentukan jumlahnya. Meskipun kita menggunakan alat bantu misalnya kalkulator ataupun komputer versi terbaru. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang tiada tara adalah nikmat kesehatan. Suatu riwayat yang nyata di Saudi Arabia, seseorang orang terkaya di negeri itu suatu hari dia mengadakan pesta di rumahnya, dan yang hadir adalah kebanyakan pejabat teras di negeri itu. Dan yang menjadi sorotan para tamunya yaitu betapa banyak makanan yang disajikan di atas meja, namun sama sekali tidak disentuhnya kecuali ada 2 potong roti di depannya, laksana ya makanan orang miskin. Lalu dia berteriak kepada para tamunya, ya, menyampaikan isi hatinya tentang penyakit yang dideritanya. Lalu dia berucap, hadirin sekalian, tahukah kalian betapa mahalnya nikmat sehat?
andai kata sehat itu bisa dibeli dari harta yang saya miliki, saya memiliki harta yang melimpah ruah, andaikan bisa ya memakan makanan yang ada di meja itu, saya siap dan sanggup membeli makanan itu setiap piring $10.000 atau setara 145 juta per piring. Subhanallah, betapa nikmatnya yang namanya orang yang sehat. Kita yang memiliki kesehatan yang prima tentunya bisa melaksanakan ya salat 5 waktu dan termasuk salat sunnahnya. Kita bisa berpuasa di bulan Ramadan dan puasa sunnah di bulan lainnya. Kita bisa menghadiri majelis taklim ya. Kita bisa melaksanakan zakat ya, infak, dan bahkan kita bisa berjihad. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun nikmat ya sehat ini adalah harus kita pahami bahwa tanpa dilandasi yang namanya iman kepada Allah, niscaya bisa menyebabkan orang lalai dan sombong. Bahkan dia bisa berbuat maksiat dan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, ya, nikmat sehat salah satu di mana di dalam Islam disampaikan bahwa ada 2 nikmat yang biasa menjadikan orang tertipu, ya, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Ini disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikmatani fihi ma khairun minnas sakhara wal farak." Artinya, ada 2 kenikmatan yang sering orang tertipu karena keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Olehnya itu jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu memperhatikan 6 perihal, ya, yaitu yang pertama, ya, Allah memerintahkan kepada hambanya agar senantiasa berdoa kepadanya agar terhindar yang namanya berbagai macam penyakit. Dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 186, "Ujibu da'watad da'i izada'an falyastajibu li wal yu'minu bila allahum yarsudun." Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada aku, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku, ya, beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Dari ayat ini menunjukkan bahwa Allah akan mengabulkan, ya, doa kita jika kita berdoa kepadanya. Yang penting jangan berdoa selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa syaratnya doa? Ya, itu telah disampaikan dalam ayat tadi, memenuhi perintahku. Apa perintahnya? Yaitu kita senantiasa diwajibkan salat 5 waktu dan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Kemudian jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, ya, di dalam hadis, ya, yang disampaikan semuanya oleh Abu Daud, ya, dan An-Nasai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min syai'il askam. Ya Allah, aku berlindung kepadanya dari penyakit belang, gila, lepra, dan keburukan berbagai macam penyakit. Dan ini bagus sekali diamalkan pada musim wabah corona sekarang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kedua yang perlu diperhatikan sebagai kita muslim, ya, di mana diharapkan, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 186, "Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Ya. Dan apabila hamba-hamba aku bertanya kepada Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Kalau kita merasa yakin bahwa kita dekat dengan Allah, maka niscaya kita tidak akan melakukan perbuatan, ya, yang namanya yang perbuatan maksiat. Orang yang merasa dekat dengan Allah merasa, ya, fisiknya, kesehatannya, baik jasmani dan rohani merasa baik, ya.
orang yang dekat dengan Allah. Dan tentunya ya kalau kita dekat dengan Allah, insya Allah kita akan bisa ya melakukan terutama apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ya adalah perlunya menjaga pola hidup. Pada zaman kemajuan teknologi sekarang, berbagai macam makanan yang kita tahu bahwa itu adalah makanan siap saji ya. Makanan instan yang mana bisa mempengaruhi sebenarnya kesehatan. Ya, mari kita lihat contohnya ya. Beredar yang namanya pengawet makanan. Yang menarik adalah contoh ya bahan kimia yang digunakan namanya formalin. Biasanya nelayan membawa ke tengah laut untuk ya sebagai bahan pengawet. Padahal kita tahu ya formalin ini senyawa kimia yang memang banyak digunakan sebagai pengawet. Antara lain di dunia medis digunakan sebagai pengawet mayat atau di orang biologi mengawetkan hasil-hasil hewan yang dia lakukan sebagai eksperimen di laboratorium. Nah, dalam penggunaan formalin jangka panjang itu bisa menyebabkan penyakit kanker. Dan sebagai contoh lagi, ya sering kita temukan tahu berformalin. Untuk mengetesnya, yaitu kalau kita lepaskan jatuh di lantai dan terhambur itu artinya bebas dari formalin. Nah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya menyangkut masalah bahan pengawet ya sintesis. Yang kedua, ya berbagai makanan yang kita tahu yang namanya mengandung namanya monosodium glutamate acid, MSG. Nama lainnya petsin. Itu banyak yang sebenarnya membahayakan kesehatan anak-anak. Ya kalau dia terbiasa terus-menerus mengonsumsi ini, maka tingkat inteligensianya bisa menurun, kecerdasannya bisa menurun. Dan bahkan ya penggunaan ini seorang pakar guru besar kesehatan menyampaikan bahwa berdasarkan dari penelitiannya dari khusus pasien-pasiennya yang datang adalah ya yang banyak terkena penyakit vertigo misalnya itu disebabkan juga karena kebiasaan mengonsumsi yang namanya MSG atau monosodium glutamate acid. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanan berikutnya lagi kita lihat. Misalnya ya, namanya pemanis. Ya. Pemanis ini adalah macam-macam. Yang banyak itu yang digunakan antara lain di multivitamin ya, ada namanya aspartam. Itu ya yang pemanis yang tentu digunakan karena murah ya, tetapi kenyataannya efek sampingnya bisa menyebabkan orang yang biasa mengonsumsi ini bisa menyebabkan penglihatan menurun, pendengaran menurun, bahkan bisa menyebabkan insomnia, ya, susah tidur, bahkan bisa menyebabkan yang namanya suatu penyakit yang namanya fikun, ya, insomnia, ya. Jadi ini kita lihat susah tidur, ya. Ini semua yang bisa diakibatkan. Lain lagi. Salah satu pengawet makanan yang banyak beredar namanya siklamat. Manisnya 30 kali dibandingkan dengan gula pasir. Ini banyak disalahgunakan juga oleh pedagang ya, terutama untuk menjadikan pengganti gula pasir, membuat kue-kue yang beredar. Nah, ini kita lihat. Bahkan ada lagi namanya sakarin. Manisnya 200 sampai 700 kali lipat dibandingkan gula pasir. Ya. Ini biasa sudah ada kue rasa pahit. Nah itu kemungkinan dia menggunakan bahan kimia seperti ini ya namanya ini. Jamaah yang dirahmati Allah. Apa efek sampingnya juga ini? Dalam penggunaan jangka panjang bisa menyebabkan orang terkena penyakit karsinogenik yang kita kenal kanker. Nah, jamaah yang dirahmati Allah. Inilah perlunya barangkali kita membuat sendiri kue, istri kita yang buatkan. Ya tentu dia tidak mungkin menggunakan bahan-bahan seperti ini. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lain lagi dengan pewarnaan. Saat pewarna itu juga sama efek sampingnya, bisa menyebabkan karsinogenik atau kanker. Ya, ada namanya alisarin S, ya, warna kuning. Ya, dan kalau kita gunakan seperti kunyit, ya, pewarna kuning, nasi kuning itu bagus, ya. Yang jelas ya itu herbal malah menjadi obat pada zaman ini, pada saat ini kita lihat orang mengkonsumsi ya. Jadi hindari yang namanya pewarna, pemanis ya dan penyedap rasa ini.
Yang terpenting tidak usah tiap hari, karena bisa menyebabkan terjadi seperti ini. Kalau sekali-kali jamaah Jumat ini melihat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ya itu bisa ya tercegah. Artinya ini yang ditakutkan kalau terakumulasi di dalam tubuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu dalam mengonsumsi makanan pada masa saat ini perlu ada keseimbangan. Keseimbangan antara ya namanya biasanya dalam ahli gizi mengatakan 4 sehat 5 sempurna. Dari dulu kita kenal ya, makanan mengandung ya karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Ini cukup bagus ya. Yang penting mengonsumsi makanan tidak boleh berlebih-lebihan ya. Sebagaimana firman Allah, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 31. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kamu, jangan berlebih-lebihan. Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, ini untuk menjaga pola hidup sekarang. Bagaimana mengonsumsi makanan yang benar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang keempat yang harus diperhatikan yaitu hindari stres. Stres bisa memicu orang depresi. Stres bisa menyebabkan, kalau orang stres itu muncul dalam tubuh namanya hormon kortisol. Namanya juga hormon stres. Ini kita perlu hindari. Olehnya itu, cara terbaik menghindari, kita sebaiknya selalu berpikiran positif. Artinya yang baik. Ya, kalau kita selalu berpikiran yang baik, ya, maka di dalam tubuh muncul lagi hormon-hormon yang namanya misalnya hormon yang menjadikan orang bahagia, senang, nyaman, gembira, yaitu yang namanya hormon ya serotonin, endorfin, ya oksitosin, ya dopamin. Ini adalah hormon yang menjadikan orang merasa senang, maka pasti kesehatan kita akan meningkat kalau kita selalu merasa perasaan enak. Beda kalau orang stres, muncul hormon kortisol. Olehnya itu jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hindari namanya stres. Kemudian yang kelima yang perlu dilakukan, bagaimana mengoptimalkan yang namanya nikmat sehat. Kalau kita sehat betul, maka sehat fisik termasuk rohani menyebabkan kita bisa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Namun kita tahu kadang-kala orang ya ingin juga melakukan hal itu, tetapi dia mendapatkan ujian dari Allah, dia ternyata ada ya di pembaringan karena dia sakit. Olehnya itu mumpung kalau kita sehat, laksanakanlah ya apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian yang keenam, kita tahu bahwa nikmat sehat adalah nikmat yang luar biasa, nikmat tiada tara. Untuk membuktikan nikmat sehat ini adalah nikmat yang luar biasa, maka ada baiknya kita sesekali atau sekali-kali berjalan ya pergi ke rumah sakit. Terutama mungkin kalau ada keluarga mau dibesuk atau teman karib itu, maka di sana kita bisa lihat di rumah sakit berbagai macam ya kita lihat pasien-pasien ada yang mengeluh, merintih, memelas ya, merasa putus asa dan lain sebagainya. Ini kita lihat karena terkena penyakit. Nah, dengan demikian namun kita tahu bahwa kita manusia di waktu sehatnya biasanya kurang bersyukur ya. Padahal Allah sebenarnya telah menyampaikan bahwa kita hendaknya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kebanyakan mereka tidak mensyukuri nikmat Allah yang namanya nikmat sehat. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat An-Naml ayat 73. Wa inna rabbaka lazu fadlin 'alan nas walakinna aktsarahum la yaskurun. Ya. Dan sesungguhnya Tuhanmu memiliki ya namanya kemuliaan. Nah, Tuhan memiliki ya bagaimanapun juga Tuhan adalah ya memiliki yang namanya kelebihan-kelebihan yang disampaikan bahwa tentunya kita harus ya bagaimana karena dilanjutkan ayat ini bahwa bisa menyebabkan orang lupa atau tidak bersyukur sebenarnya ya. Ya, jadi intinya ayat ini bahwa banyak ya Allah sudah memberikan ya namanya ya luar biasa rezeki dan lain sebagainya, tetapi banyak di antara kita kurang bersyukur. Nah, olehnya itu di dalam ayat yang lain ya
disebutkan bahwa Allah mengancam orang sebenarnya yang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mari kita lihat lanjutan ya, kalau kita melihat bagaimana hendaknya kita selalu bersyukur, mensyukuri nikmat kesehatan terutama. Contoh yang kita lihat. Ya. Kita ya bisa berjalan kemana saja yang kita kehendaki. Ya, menganggap hal biasa saja, bukan suatu kenikmatan. Padahal saudara kita yang di rumah sakit, jangankan menggerakkan saja tangan atau kakinya, tidak bisa karena dia kena stroke. Ya, ada gangguan saraf dia. Padahal dia juga ingin melakukan hal yang sama apa yang kita lakukan. Nah, kita yang sehat biasanya kurang bersyukur. Ya, contoh kedua, kita bisa bernapas, menghirup oksigen, ya, masuk ke dalam tubuh, ya, masuk ke dalam paru-paru, ya, kemudian keluar CO2 melalui hidung 18 sampai 20 kali per menit. Kita menganggap hal biasa saja, ya, bukan suatu kenikmatan. Sementara ya kerabat saudara kita yang berada di ruangan ICU, ya, dia harus dibantu alat pernafasan namanya ventilator, ya, yang memenuhi bisa menyebabkan adanya risiko berbahaya. Ya, baru kita lihat dia menggunakan ventilator ini dengan tentu biaya yang tidak sedikit. Sedangkan kita tadi menggunakan ya oksigen tanpa di alat bantu, seringkali kurang bersyukur. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ada suatu riwayat nyata ya di Italia, umur 93 tahun, ya, dia masuk di rumah sakit sehari, kemudian dokternya menyodorkan kwitansinya untuk membayar biaya ventilator, yaitu 5.000 euro. Ya, sama dengan setara kalau dikali 17 juta rupiah berarti 85 juta. Ya, semalam. Lalu dia menangis, orang tua ini. Dokternya bilang, kenapa menangis? Saya menangis bahwa ternyata 93 tahun saya bernapas, ya, menghirup oksigen, saya tidak pernah bayar. Ya. Dan saya tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dokternya pun juga ikut menangis. Ini kita lihat bahwa kita betapa satu nikmat saja yang namanya bernapas luar biasa. Tetapi kadangkala ya kita manusia kurang bersyukur. Kemudian contoh berikutnya, ya, yang ketiga, yaitu kita bisa buang air kecil, ya, dengan lancar, ya, menganggap hal biasa saja. Tetapi coba kita lihat saudara kita, ya, yang sedang diopname di rumah sakit, dia tidak bisa mengeluarkan air kencingnya karena dia mengalami pembengkakan kelenjar prostat. Ya, dia harus menggunakan alat kateter baru bisa, ya, melakukan, ya, membuang air kecilnya. Kita yang bebas, ya, lancar, maka hal biasa saja, tidak bersyukur. Bahkan orang yang kita tahu yang gagal ginjal, ya, misalnya 2-3 kali harus cuci darah, ya, itu pun kita lihat luar biasa. Kesemuanya ini tentu adalah nikmat kesehatan, kita harus syukuri. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh keempat, kita bisa bebas nyeri, ya, di tubuh kita, ya, merasa hal biasa saja. Sementara pasien-pasien di rumah sakit, ya, luar biasa, dia meringis, ya, mungkin sudah mingguan bahkan bulanan, ya, merasa nyeri badannya, bahkan dia bisa stres, ya, merasa putus asa karena penyakit yang dideritanya. Kita yang sehat, ya, baru merasakan, ya, bersyukur setelah kena penyakit. Ya, olehnya itu jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah mengancam orang yang tidak bersyukur, ya, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Ibrahim ayat 7. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasadid. Dan ya, kalau kita lihat ayat ini menunjukkan bahwa la in syakartum, sesungguhnya la in syakartum, sesungguhnya, ya, jadi intinya mohon maaf, ya, jadi sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat, ya, tetapi, ya,
Jika kamu mengingkari nikmat yang saya berikan, maka azab Allah sangat berat. Ya, maaf, itu kira-kira intinya. Jadi sesungguhnya Allah memberikan, ya, yang namanya nikmat, ya, terutama kalau kita lihat bahwa nikmat kesehatan ini luar biasa. Jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, olehnya itu tentu kita, ya, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita terhindar dari namanya penyakit agar kesehatan kita tetap baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman, ya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, kemudian dilanjutkan dalam firman-Nya, ya, faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, marilah kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita, ya, senantiasa diberikan kesehatan, ya, Allah, dan hendaknya kita mensyukuri yang namanya nikmat kesehatan ini. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.